Shalom saudara, selamat datang di ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Immanuel. Sebelum kita mengikuti ibadah secara online, harap memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Ketahuilah bahwa Anda tidak sedang menonton ibadah, tapi Anda sedang beribadah. Bawalah sikap hati yang sama, sikap hati yang siap untuk datang kepada Allah. Siapkanlah diri Anda sama seperti ketika Anda datang ke gereja. Siapkan hati, pikiran, dan tubuh. Bawa hidup kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Media apapun yang kita gunakan saat ini sebagai alat yang Tuhan pakai untuk berbicara kepada umatnya. Mari ikutlah masuk dalam pujian dan penyembahan. Masuk gerbangnya dan pelatarannya Tuhan dengan hati yang bersyukur dan dengan kesungguhan hati. Milikilah hati yang haus pada firman Tuhan. Kita yakini firman Tuhan, amini firman Tuhan supaya firman-Nya terjadi dalam hidup kita. Jauhkanlah semua distraksi yang dapat mengganggu konsentrasi saudara ketika beribadah. Apabila memungkinkan, pastikan Anda berada dalam ruangan yang tenang agar dapat fokus beribadah kepada Tuhan. Apabila memungkinkan, ibadahlah bersama-sama dengan keluarga. Pada kesempatan ini, bangunlah mesbah keluarga di rumah masing-masing. Ikuti ibadah secara tuntas dan tanpa jeda. Ikuti ibadah seperti kita beribadah biasanya tanpa ada jeda. Dan jangan melakukan aktivitas lain selama ibadah berlangsung. Selamat mengikuti ibadah online Rehoboth Jemaat Immanuel. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pertolongan kita dalam ibadah yang kudus pada hari ini datangnya daripada Tuhan, Allah yang menciptakan langit bumi beserta dengan segala isinya. Allah yang setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini kembali kami datang di hadirat Tuhan. Kami ucap syukur setiap pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, setiap perlindungan Tuhan buat kami semua. Kami bersyukur kalau saat ini kami bisa datang di hadirat Tuhan. Walaupun kami tidak bertatap muka Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, di tempat setiap saudara-saudara kami yang menyaksikan acara ini Tuhan. Engkau hadir Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kalau Engkau hadir di tengah-tengah kami, kuasa-Mu yang akan bekerja, kuasa-Mu yang akan menyertai, kuasa-Mu akan mengurapi, juga setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati, tutup bungkus kami semua oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Biarkah apa yang kami kerjakan lakukan pada saat ini Tuhan, semua hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima setiap pujian penyembahan kami, itu banyak satu rupa yang harum yang berkenan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka mata hati pikiran kami, kamu siapkan hati kami untuk kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mulai setiap pujian penyembahan kami mau buka hati kami untuk kami menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan, yang boleh menguatkan, meneguhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua, selamat bertemu kembali di ibadah online Gereja Rehoboth Immanuel. Saya berharap kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Dan saya mau ajak Bapak Ibu semua, kita semua bersama di sini. Kita mau tetap semangat memuji Tuhan. Kita mau terus minta sama Tuhan, sukacita Tuhan boleh melingkupi kita semua pada hari ini. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, katakan sukacita surga. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat.
di tengah keadaan dunia saat ini, di tengah kekhawatiran kita saat ini, tetaplah kita mau taruh harapan kita sama Tuhan. Tetaplah kita mau berjalan bersama Tuhan, dan tetaplah kita mau bersandar penuh dalam tangan Tuhan. Karena kita semua percaya bersamamu Bapa, bersamamu Tuhan, bersamamu Roh Kudus kami punya kekuatan yang baru. Kami punya kekuatan yang tak henti-hentinya boleh menguatkan kami Bapa dalam kami menjalani kehidupan kami. Haleluya, terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus.
Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua kenanganku yang teguhkan hatiku. Engkau yang terpindah memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bersamamu Bapa. Bersamamu Tuhan. Ku lewati semua Kami mampu menjalani hidup ini bersama dengan Engkau Yesus. perkenananmu yang Yesus. teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanganmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang terpindah memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah anugerah-Mu besar melimpah bagi. Katakan sekali lagi, anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Biar hidup kami boleh terus berjalan bersamamu Tuhan. Biar perkenanan Tuhan yang boleh teduhkan hati kami Bapa. Dan kami mau serahkan seluruh hidup kami Bapa. Seluruh keluarga kami, saudara seiman kami Bapa. Biar kami boleh ada dalam pelindungan Tuhan. Biar kami boleh ada dalam kasih karunia Tuhan. Dan pertolongan Tuhan boleh kami rasakan
panjang umur hidup kami, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Kristus, Shalom. Kita boleh beribadah pada pagi hari ini adalah suatu kemurahan Tuhan. Kita boleh memuji Tuhan. Kita boleh memuliakan Dia. Itu semata-mata karena kemurahan Allah pada saat ini. Meskipun kita memuji Tuhan, meskipun kita membawakan renungan firman Tuhan hanya berdasarkan online pada pagi hari ini, tapi kita mengucap syukur karena kemurahan Allah masih kita diberikan suatu anugerah, diberikan suatu kesempatan untuk datang beribadah kepada Dia. Saya rindu saudara bersikap seperti beribadah sebagaimana kita ada di gereja. Saudara rindu mengenai kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan masuk di dalam doa. Kita akan masuk supaya Tuhan memberikan kepada kita hikmat, pengetahuan, supaya kita dapat mengerti apa yang dikehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang di dalam surga, sungguh suatu kemurahan Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami pada pagi hari ini boleh ada di dalam ibadah secara online ini Tuhan. Ini karena kemurahan Allah yang menyempatkan, yang memberikan kepada kami untuk datang di hadirat-Mu Bapa. Itu adalah suatu ungkapan kerinduan kami, meskipun kami satu dengan yang lain saling berjauhan Tuhan. Tapi kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berilah kami semua yang hadir di tempat ini, terlebih yang ada di rumah pun, diberikan hikmat oleh Tuhan, supaya kami dapat mengerti, dapat memahami apa yang dikehendak Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Kami rindu iman kami boleh didewasakan. Kami rindu iman kami boleh menjadi sempurna di dalam Engkau, di dalam segala apapun keadaan kami Bapa. Adalah suatu ungkapan kerinduan kami untuk datang di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan berbicara di dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk mendengar firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, boleh menjadikan rema dalam kehidupan kami. Terlebih dapat kami lakukan di dalam tiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, Allah Roh Kudus yang begitu baik, menerangkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami Bapa, supaya kami dapat menjadi bukan hanya segala pendengar saja pada pagi hari ini, tapi kami rindu untuk menjadi pelaku firman itu. Terima kasih Tuhan Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Kristus, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, dengan judul perikop, yaitu kita akan temanya yaitu keilahian Kristus dan implikasinya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Di dalam suasana yang begitu mencekam pada saat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Tapi kami rindu untuk belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, bahwa keilahian Kristus di dalam kehidupan kekristenan kita. Kita akan baca dulu ayatnya di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai ke 14. Kita akan baca. Saya akan bacakan untuk saudara Injil Yohanes 1 pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ke 14. Saya akan bacakan untuk saudara. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu juga tidak dapat menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya,
Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat 14, ayat yang terakhir, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara yang kasih dalam Kristus, firman Tuhan mengatakan dalam Injil Yohanes tadi mengatakan bahwa firman itu sendiri, yaitu Yesus sendiri, yaitu Kristus sendiri dalam kehidupan kita sudah ada sejak semula. Dia bersama-sama, pada awalnya dia bersama-sama dengan Bapa, dengan Allah sendiri sebelum dunia dijadikan. Dan firman itu yang adalah Allah itu sendiri. Pada saat Allah bersabda, pada saat Allah berfirman, itu adalah kata-kata yang keluar daripada Allah sendiri. Jadi firman yang keluar daripada Allah adalah Allah sendiri. Dari Kristus di dalam kehidupan kita, esensinya atau hakikatnya adalah ilahi. Dia mempunyai karakter Allah di dalam kehidupannya. Sehingga di dalam Kolose juga dia dikatakan bahwa Kolose pertama ayat 15, ia adalah gambaran Allah. Yang dia juga disebut dengan anak Allah. Apa anak Allah? Anak Allah adalah sebagai wakil Allah untuk menjalankan kehendak Allah di bumi bagi umat ciptaannya. Saudara yang kasih dalam Kristus. Demikian juga Kolose 1 ayat 19 yang katakan seluruh kepenuhan Allah, seluruh kepenuhan kealahan ada di dalam diri Yesus Kristus. Artinya apa? Yesus Kristus mempunyai kepenuhan Allah. Ada roh, ada kuasa Allah di dalam kehidupannya. Kehadiran Allah ada di dalam kehidupan. Karakter, sifat, esensi Allah ada di dalam kehidupan Kristus. Karena Yohanes 10 ayat 30 juga dia mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu. Saudara yang di dalam Kristus. Pada ayat yang ketiga dia katakan bahwa Allah Bapa menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, termasuk seluruh alam semesta ini, dunia beserta dengan isinya. Dia ciptakan dengan apa? Dengan firman, dengan Kristus-Nya di dalam kehidupan kita. Ibrani 1 ayat yang kedua dia katakan Allah menetapkan Yesus anaknya itu yang berhak menerima segala yang ada. Artinya apa? Dia berhak. Kristus itu mempunyai otoritas, yang mempunyai kuasa terhadap segala ciptaan, baik di surga maupun yang ada di bumi dan segala yang ada di dalam alam semesta ini. Injil Matius juga dia mengatakan, pasalnya ayat yang pasal 28 ayat yang ke-18 dia katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu adalah suatu keilahian daripada Kristus di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana hubungan firman itu sendiri di dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Firman itu telah menjadi manusia. Saudara yang kasih dalam Kristus. Firman Allah itu sendiri. Allah berkata di atas segala kuasanya, di atas segala firman-Nya, dan firman itu juga telah menjadi manusia. Di dalam Yesus Kristus, Allah juga telah menjadikan manusia dengan turun ke dalam dunia. Jadi Allah sendiri yang turun ke dalam dunia melalui penjelmaan daripada Yesus Kristus. Jadi Kristus itu mempunyai apa? Karakter, sifat daripada manusia. Namun dia tidak berdosa di dalam kehidupan kita. Kita tahu sekarang, saudara yang kasih dalam Kristus, keilahian Kristus yang begitu heran. Allah yang telah menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita melalui firman-Nya yang telah menjadi manusia, yaitu Kristus sendiri di dalam kehidupan kita. Nah, saya kasih dalam Kristus. Demikian pun dalam kehidupan kita dan siapa kita di dalam kehidupan Kristus. Yohanes 1 ayat 12 dia katakan apa? Tetapi semua orang yang menerimanya, tadi dikatakan apa? Diberinya kuasa. Supaya apa?
supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Kalau kita lihat, semua orang yang percaya kepada Dia, artinya menerimanya. Apa arti menerimanya? Firman Tuhan katakan artinya adalah ada suatu kepercayaan yang penuh di dalam kehidupan kita dengan mengaku sebagai Tuhan. Firman itu sendiri, Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupan kita. Itu artinya menerimanya di dalam kehidupan kita. Tadi juga dikatakan apa? Siapa yang percaya kepadanya, mereka yang percaya di dalam namanya. Percaya artinya apa? Ada suatu kepercayaan yang terus menerus, yang meningkat, yang aktif. Bukan percaya kita hanya sekedar percaya saja. Sama seperti saya percaya kepada saudara. Mungkin hanya sekedar percaya saya meminjamkan uang atau memberikan sesuatu pertolongan atau apapun juga. Itu hanya percaya kepada saya. Tetapi dengan kepercayaan Kristus itu adalah, kalau dikatakan dalam bahasa Yunani adalah pistosin. Bukan pistis, tetapi pistousin. Artinya apa? Adalah suatu kepercayaan yang terus menerus meningkat dan aktif di dalam hubungannya yang semakin erat akan pengenalan akan Kristus. Jadi ada suatu keaktifan di dalam kehidupan kita. Itu artinya percaya di dalam kehidupan kita, yaitu pengenalan akan Kristus dan yang lebih penting melakukan kehendaknya dengan penuh ketekunan dan ketaatan terhadap firman. Itu adalah percaya di dalam Kristus. Sudah yang kasih dalam Kristus. Tuhan bagaimana telah berbicara di dalam kehidupan kita. Bagaimana sekarang implikasinya, keterikatannya di dalam kehidupan kita tentang keilahian Kristus itu, yang adalah firman yang hidup di dalam kehidupan kita. Sudah yang kasih dengan keadaan mengenai musibah bencana seperti sekarang ini, dengan musibah bencana yaitu corona di dalam kehidupan kita, kita begitu takut, kita begitu ragu-ragu. Ada satu kegentaran di dalam kehidupan kita. Mungkin itu juga termasuk sebagian orang Kristen. Mungkin secara umum, bukan kita saja, seluruh dunia. Dirasa dikhawatirkan dengan rasa ketakutan di dalam kehidupan kita. Kita lihat minggu kemarin kita telah mendengarkan Bapak Gembala kita yang sudah menguraikan tentang masalah ketakutan ini mengenai COVID-19 ini, yang dia merusakkan mengenai sendi-sendi kehidupan manusia. Segala sendi rusak. Manusia itu tidak ada artinya. Manusia itu tidak berharga. Uang, apapun di dalam kehidupan kita, kekuatan kita, apapun tidak ada berharga. Dengan adanya COVID, Corona yang 19 ini, dia merusakkan sendi-sendi daripada kehidupan manusia. Dari mulai ekonomi, mungkin sosial, hubungan kita dengan yang lain. Demikian juga psikologi, pikiran kita, pikiran manusia, seluruh orang merasa ketakutan. Nah sekarang saudara yang kasih dalam Kristus, kita akan belajar. Pada saat kemarin, minggu yang kemarin, Bapak Gembala yang telah membawakan firman Tuhan dengan mengenai masalah ketakutan di dalam kehidupan kita. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana kita mengalahkan rasa ketakutan itu, kegentaran itu, kebimbangan itu di dalam kehidupan kita. Yang pertama, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita harus fokus terhadap Kristus. Dialah yang utama di dalam kehidupan kita. Sang firman itu sendiri yang Tuhan, yang Allah telah utus di dalam kehidupan kita. Yang pertama kita harus fokus kepada Kristus. Fokus artinya apa? Dia mengarahkan atau mengandalkan dengan kepercayaan penuh, bukan kepada hal-hal yang membuat kita bimbang, bukan kepada hal-hal yang membuat kita ragu, membuat kita takut. Saudara baca di koran, ada rasa kegentaran. Saudara lihat di televisi, saudara pun merasa ketakutan. Demikian pun saudara lihat WA baca tiap hari. Mungkin itu adalah memberikan suatu kebimbangan dalam kehidupan kita. Terlebih
Banyak hamba-hamba Tuhan yang Tuhan telah panggil pulang karena kejadian mengenai COVID-19 ini. Ternyata di dalam Kristus. Yang pertama, kita harus fokus kepada Tuhan. Bukan kepada hal-hal yang membimbangkan kita. Mengenai keraguan kita. TV, WA, ataupun dengan hoax yang lain-lainnya. Bangun di dalam kehidupan kita kasih yang mula itu. Kasih yang semula-mula itu di dalam kehidupan kita. Ada suatu kerinduan kita untuk kedatang kepada Sang Firman itu. Untuk fokus kepada Sang Firman itu. Mungkin di dalam tiap ibadah. Mungkin pada saat kita berbicara pada saat online seperti sekarang ini. Mungkin kita menaikkan doa-doa pada Tuhan. Ataupun pujian, ucapan syukur kepada Dia, pada Kristus. Mungkin di dalam kehidupan kita yang sudah memudar. Mungkin hilang dalam kehidupan kita. Tapi mari saudara, kita fokus kepada Tuhan. Bangunkan itu kasih yang mula itu di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Ada satu keterikatan kita, hubungan kita dengan keilahian daripada Sang Firman, yaitu Kristus di dalam kehidupan kita. Kita lihat, saya rindu untuk membacakan suatu Injil Matius 8 ayat 22, 23 sampai 27. Saudara mungkin yang susah untuk menyimak mengenai firman Tuhan ini, saudara bisa catat. Nanti saudara pelajari kembali di dalam firman Tuhan ini, supaya kita makin bertumbuh, iman kita makin dewasa, iman kita makin sempurna di hadapan Tuhan. Kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus yang meneduhkan angin ribut itu di dalam kehidupan kita. Kita akan baca di dalam Injil Matius yang ke-8 ayat 23 sampai 27. Saya akan bacakan untuk saudara. Saudara boleh menyimak, saudara boleh mencatat. Saya akan bacakan. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah Dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara yang kasih dalam Kristus, kita sering kali di dalam kehidupan kita untuk apa? Menidurkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Mungkin pada saat saudara ada kedamaiannya, rasanya biasa-biasa saja, tidak ada ketakutan di dalam angin yang ribut, gelombang, bencana, masalah, problem, pergumulan, apapun di dalam kehidupan kita, seperti murid-murid Yesus. Dia bisa mengendalikan, dia ahli sebagai nelayan, dia ahli untuk berlayar perahu. Dia tidak tahu bagaimana dia kejadian mengenai gelombang yang besar itu, yang sekonyong-konyong yang tiba-tiba itu datang. Dia bisa mengendalinya dengan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri. Mungkin itu pun di dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita beribadah, baca firman Tuhan. Mungkin hanya sekedar rutinitas dalam kehidupan kita. Hanya sekedar kebiasaan di dalam kehidupan kita. Pelayanan mungkin hanya sekedar tugas saja di dalam kehidupan kita. Kita sering kali menidurkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Seperti saat sekarang ini banyak anak Tuhan, hamba Tuhan yang mungkin bimbang, mungkin takut dan gentar karena apa? Angin ribut yang datangnya sekonyong-konyong. Betul? Tiba-tiba yang melanda kita. Pada saat beberapa bulan yang kemarin, kita tidak tahu bahwa mungkin di Indonesia itu zero. Tidak ada mengenai COVID-19 ini. Itu hanya di luar negeri. Tetapi sekarang udah beribu-ribu orang yang terkena mengenai COVID itu. Adalah suatu bencana, suatu malapetaka di dalam kehidupan kita, yang datangnya bersekonyong-konyong melanda di dalam kehidupan kita. Tapi untung seperti murid Yesus, dia katakan, dia membangunkan Tuhan. Dia katakan kepada Tuhan, datanglah murid-muridnya itu membangunkan dia, katanya, "Tuhan,
Tolonglah kita binasa. Saudara, kalau saudara baca di WA, di televisi, ataupun saudara dengar di mana-mana orang sedang berteriak kepada Tuhan, kepada Sang Firman itu sendiri, saudara yang kasih dalam itu. Mungkin kita pun sama berteriak kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan tolong, kita akan binasa dalam kehidupan kita. Tetapi ayat 26 dia berkata bahwa Yesus pun berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara yang kasih dalam Kristus, mari saudara yang kasih, kita fokus kepada Tuhan. Bangunkan Yesus di dalam kehidupan kita. Jangan tidurkan Dia. Nyalakan passion kita, semangat kita, fokus kita, arahkan hanya kepada Yesus saja yang memegang otoritas. Dan katakan keilahian Kristus. Dia memegang otoritas, Dia memegang kuasa, Dia memegang kedaulatan atas semua keadaan yang ada di dalam dunia. Seperti sekarang ini musibah COVID-19 ini. Firman Tuhan tadi katakan danau itu menjadi teduh sekali. Artinya apa? Kalau di dalam Yesus ada ketenangan, di dalam Yesus ada keteduhan, di dalam Yesus ada kedamaian dalam kehidupan kita. Bukan seperti di dunia ini yang memberikan apa? Ketakutan, roh-roh ketakutan, roh-roh kegentaran, roh kebimbangan dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam Yesus ada roh yang membangkitkan sukacita, roh yang membangkitkan damai sejahtera, ketenangan, keteduhan, terlebih roh yang membangkitkan pengharapan di dalam kehidupan kita. Kalau kita berbicara pada saat Musa, pada saat itu, kita bisa baca di dalam Mazmur 91 ayat 7, dia berteriak, dia katakan bahwa apa? Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Saudara yang kasih dalam Kristus, ini ada suatu pujian. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di kanan, tetaplah aku tetap setia, tetaplah aku tetap kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan adalah tempat perteduhan dalam kehidupan. Saudara lihat Daniel juga pada saat dia mengalami musibah apa, mengalami bencana, dia difitnah oleh para pejabat yang tidak suka kepada Daniel karena hikmatnya, karena kepintarannya di dalam kehidupannya. Demikian pun Daniel difitnah adalah suatu hidup dan matinya dia. Dia akan dihukum kalau dia mengharapkan kepada, dia berdoa kepada Tuhan, meminta sesuatu kepada Tuhan, bukan kepada raja sesuai apa yang surat pejabat atau raja itu berikan di dalam kehidupannya. Dia merasa mungkin ada ketakutan dalam kehidupannya, tapi dia fokus kepada Tuhan. Seperti Daniel 6 ayat 11, saya akan bacakan untuk saudara. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah dia ke rumahnya, dan dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Daniel begitu baik dalam kehidupan. Allah itu begitu baik mengingatkan di dalam kehidupan Daniel, sehingga dia apa? Fokus, terarah tujuannya kepada Allah sendiri. Fokus. Sudah kasih dalam Kristus. Mari supaya kita tetap bangun, penuh semangat, penuh motivasi di dalam kehidupan kita. Seperti Daniel, dia tahu Tuhan memberikan kepada dia apa? Roh yang membangkitkan semangat kehidupan, roh yang membangkitkan hikmat dan kekuatan
di dalam kehidupannya. Sehingga Daniel tidak takut dan gentar di dalam menghadapi bencana atau fitnahan daripada pejabat-pejabat raja yang tidak suka kepadanya. Apa yang Daniel takutkan pada saat itu? Dia tidak bisa berdoa lagi, tetapi dia melakukan karena dia fokus kepada Tuhan. Dia tetap berdoa, dia memohon, memuji, memuliakan Allah di dalam kehidupannya. Pada saat dia memuji, memuliakan Allah dalam kehidupannya, ada damai sejahtera, ada ketenangan, sehingga dia pun pada saat dimasukkan ke gua singa, dia merasa tenang. Karena dia tahu Allah beserta dengan dia. Itu adalah hasil daripada fokus daripada Daniel kepada Allah yang begitu yang dia kasih di dalam kehidupan. Soalnya kasih dalam itu saat kita fokus arah pusat kita kepada Yesus, kepada Sang Firman itu sendiri, kita dapat mengatakan seperti keadaan dunia sekarang ini ada suatu yang begitu mencekam di dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat iman kita buat berdoa kepada Tuhan seperti tadi Daniel, 3 kali sehari dia berdoa. Dia katakan, Allah, Engkau sungguh baik. Apakah saudara bisa mengatakan pada saat seperti sekarang ini, saudara katakan kepada dia, Allah, Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan saya. Bukan mungkin pada saat mungkin saudara lagi tenang, tidak ada gelombang, tidak ada badai, kita dapat melakukan rutinitas, beribadah, memuji, melayani Tuhan. Seperti biasa kita bisa mengatakan bahwa Allah itu baik. Bukan hanya itu saja, tetapi pada saat keadaan seperti sekarang ini, saudara katakan kepada Allah, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Itu yang menjadikan kekuatan seperti apa? Kita bisa fokus kepada Tuhan, sehingga bisa mengatakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tadi kita fokus, sekarang yang kedua adalah firman Tuhan. Surat Rasul Paulus kepada umat di Roma yang pertama, ayat yang ke-16 dia katakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tadi saya uraikan kepada saudara siapa yang orang yang percaya itu. Orang percaya itu orang yang menaruhkan harapannya, orang yang percaya penuh, beriman penuh dengan melakukan sesuatu yang aktif di dalam kehidupan kita, yang bertumbuh terus kesempurnaan, mencapai kesempurnaan di dalam kehidupan kita. Itu artinya orang yang percaya. Tadi sebutkan bahwa Injil adalah kekuatan Allah, firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Artinya ada kuasa yang keluar sesuai dengan kehendak Allah di dalam Injil itu sendiri. Di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, ada kuasa yang keluar atas kehendak Allah di dalam Injil itu sendiri. Injil atau firman Kristus adalah jalan. Dia adalah kebenaran dan hidup bagi orang percaya. Saya kasih dalam Kristus. Tadi sebutkan apa? Injil adalah jalan. Injil adalah GPS-nya. Apa GPS? GPS ada global position system. Tapi di dalam kehidupan kita, GPS adalah global positioning savior. Savior apa artinya? Dia sebagai penunjuk jalan untuk keselamatan kita, untuk juru selamat di dalam kehidupan kita. Demikian juga kebenaran yang berisi apa? Kebenaran yang berisi tentang kebenaran firman Tuhan. Kebenaran Allah itu sendiri. Hidup menunjukkan apa? Kehidupan yang kekal di dalam kehidupan kita. Saya kasih dalam itu. Kita lihat pada saat itu juga Daniel, Musa, dia tidak takut kepada Tuhan. Dia tidak gentar kepada Tuhan terhadap malapetaka. Kenapa? Di dalam firman itu sendiri ada kuasa. Kuasa apa yang memberikan kita pengharapan? Kuasa yang memberikan kita damai sejahtera. Kuasa yang memberikan kita kekuatan iman. Kuasa yang memberikan ketenangan, keteguhan, sukacita. Demikian juga ada kuasa untuk kebenaran Allah ada di dalam kehidupan kita. Seperti tadi di dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-12 dikatakan kita ini adalah sebagai anak Allah.
Sebagai anak Allah berarti apa? Kita mempunyai hak, berhak mewarisi setiap janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Kristus. Yang ketiga, melekat pada Kristus. Semakin kita berusaha untuk mendekatkan diri kita, mau berhubungan erat, mau berhubungan intim, mau berhubungan akrab dengan Kristus, semakin melekat kita dengan Kristus. Semakin melekat kita dengan Allah dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam pujian saudara, di dalam doa-doa saudara, di dalam baca firman Tuhan dalam kehidupan kita, mungkin di dalam pelayanan-pelayanan kita. Mari saudara yang kasih dalam Kristus, kita bangun. Pada saat kesempatan seperti sekarang ini kita banyak di rumah. Itu ada suatu anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bukan kebetulan. Saudara diberikan suatu anugerah, saudara bisa diam di rumah. Untuk apa? Untuk membangun mesbah-mesbah pribadi dalam kehidupan kita. Untuk membangun mesbah-mesbah keluarga di dalam kehidupan kita dengan Kristus. Keintiman kita, kerahatan kita ditunjukkan dengan apa? Seberapa besarnya kerinduan kita untuk mengenal Allah. Untuk mengenal Kristus itu lebih dekat lagi di dalam kehidupan kita. Berarti yang dalam Kristus. Sudah tahu, Allah itu begitu mengasihi umat ciptaannya. Sampai pada saat dia Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan Allah itu ingin bergaul akrab. Dia ingin berhubungan dengan erat dengan manusia. Dia ingin berjalan-jalan, bercakap-cakap dengan manusia umat ciptaannya. Demikian pun sampai sekarang saat ini pun Allah begitu rindu. Rindu untuk apa? Untuk supaya umat ciptaannya mau berhubungan erat, mau berhubungan akrab dengan Allah Sang Pencipta dalam kehidupan kita. Sampai-sampai siapa? Rasul Paulus dia katakan di dalam Filipi 3 ayat 10 dia katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaan. Oh, suatu kemurahan Allah yang begitu besar di dalam Rasul Paulus. Demikian pun dalam kehidupan kita, barangkali dalam Kristus. Saudara, firman Tuhan tadi juga mengatakan firman Tuhan di dalam Mazmur Musa. Di Mazmur 91 ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat 15 dia katakan bahwa bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara yang kasih dalam Kristus, mesbah-mesbah pribadi, mesbah-mesbah keluarga di dalam kehidupan kita akan melekatkan hubungan kita dengan Kristus. Terlebih dengan anggota-anggota keluarga kita. Makin kita mengenal anggota keluarga kita. Untuk apa? Untuk lebih erat lagi. Untuk mengenal mengenai kasih Kristus di dalam kehidupannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita harus apa? Merendahkan diri hadapan Tuhan. Ini adalah suatu yang susah untuk kita lakukan. Sering kali kita lupa dengan hal ini. Pada saat kita mungkin beribadah kepada Tuhan, telah memberikan sesuatu yang terbaik menurut pandangan kita, menurut kekuatan kita, ataupun kita telah melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, amin. Ataupun kita telah berbuat baik sesuatu yang baik untuk Tuhan, atau kita telah memberikan suatu berkat bagi orang lain untuk kemuliaan Tuhan, atau malah di dalam kehidupan kita seluruh hidup kita sudah kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi kita sering merasa lupa. Untuk apa? Belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, semua yang kita layani di dalam kehidupan kita, semuanya adalah kesia-siaan. Ada suatu kemunafikan di dalam kehidupan kita, adalah suatu kesalahan yang fatal di dalam kehidupan kita. Tuhan inginkan kita tiap pribadi,
tiap orang-orang Kristen, tiap anak-anak Tuhan belajar untuk merendahkan diri di dalam kehidupan kita. Kita ini tidak ada apa-apanya, saudara. Dikasih flu seperti COVID ini, kita takut. Karena kita ini tidak ada apa-apanya. Firman Tuhan katakan apa? Kita hanyalah debu yang Tuhan berikan. Kita hidup karena apa? Kemurahan Allah. Kita ada karena anugerah Allah, bukan kekuatan kita. Kita dapat melayani, kita dapat beribadah, kita dapat memuji, berdoa, mengajar firman, itu pun semua adalah karena kemurahan Allah di dalam kehidupan kita, bukan karena kuat gagah kita. Saudara yang di dalam Kristus, merendahkan diri ada sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan ibadah kita ataupun di dalam pelayanan kita. Di dalam merendahkan diri ini ada suatu kerendahan hati, ada penyangkalan diri, ada ketaatan, ada ketidakberdayaan kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang utama yang memberikan kehidupan di dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang utama yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Seperti apa? Ada satu ayat itu, Injil Matius 5 ayat yang ke-3. Saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Miskin di hadapan Allah artinya apa? Orang yang merasa dirinya itu tidak ada apa-apa di hadapan Allah. Orang yang merasa tidak mampu di hadapan Allah. Kemampuan kita adalah karena kemurahan Allah semata di dalam kehidupan kita. Itu adalah satu kekuatan di dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Kristus, mungkin saat pagi hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang meskipun melalui online, tapi itu boleh menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mengalahkan rasa ketakutan itu di dalam kehidupan kita, sehingga ada damai sejahtera, ada sukacita Tuhan, ada keteduhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus fokus kepada Tuhan. Yang kita kedua adalah dasar kita adalah firman Tuhan dalam kehidupan kita. Terus yang ketiga adalah suatu apa? Hubungan melekat, hubungan yang intim dengan Tuhan, melekat dengan Kristus. Dan yang keempat adalah merendahkan diri di dalam kehidupan kita. Kiranya renungan firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, menjadi rema dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak takut lagi, tidak gentar lagi, tetapi ada damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai ayat akhir ini saya akan bacakan untuk saudara di dalam Injil Matius 24 ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Kiranya renungan firman Tuhan ini boleh menjadikan berkat dalam kehidupan kita, boleh menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita akan nyanyikan suatu pujian, lingkupiku dengan kuasa. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama Dia. Bapa-Ku Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, suatu kemurahan Allah yang itu besar dalam kehidupan kami. Kami boleh nanti pada pagi hari ini masih bisa merenung, membawa renungan, mendengarkan renungan, menyimak renungan firman Tuhan. Meskipun mungkin kami di masing-masing rumah tangga, tapi Engkau berkati Tuhan. Ya, rumah tangga ke rumah tangga, sehingga berkat firman Tuhan ini boleh menjadikan rema, boleh menjadi kekuatan, karena kami tahu bahwa di dalam firman Tuhan ada suatu kuasa yang memberikan kami damai sejahtera, yang memberikan roh damai sejahtera, roh keteduhan, roh pengharapan di dalam Tuhan, roh ketenangan di dalam kehidupan kami. Meteraikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami Bapa, sehingga pada pagi hari ini kami bukan hanya sekedar untuk mendengar saja,
tetapi kami boleh menjadi pelaku firman itu di dalam kehidupan kami, supaya keeratan kami dengan hubungan kami dengan Kristus makin lebih erat, makin lebih melekat lagi dengan Kristus, sehingga kasih kemurahan Allah boleh melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak takut dan gentar lagi untuk menghadapi hari-hari ke depan kami. Karena Engkau yang berkuasa di dalam kehidupan kami, baik hidup kami, baik mati kami, baik dalam segala apapun yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami, pasti yang terbaik yang Tuhan berikan dan nyatakan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang begitu baik. Kiranya renungan firman ini boleh menjadikan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan dan pohonkan doa ini. Amin. Sekarang sudah kasih dalam Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Dia kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dan Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Kegiatan ibadah di tengah minggu ditiadakan selama masa social distancing. Bagi saudara yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan dapat melalui rekening berikut. Kebaktian Jumat Agung pada tanggal 10 April 2020 akan dimulai pada pukul 7 pagi secara online di YouTube channel Gereja Rehoboth Immanuel, yang akan diikuti dengan sakramen perjamuan kudus. Untuk perjamuan kudus, harap tiap-tiap keluarga mempersiapkan roti dan anggur, sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang ikut dalam sakramen perjamuan kudus. Apabila sulit mendapatkannya, roti dapat diganti dengan potongan crackers. Anggur dapat diganti dengan Fanta merah, sirup merah, atau air teh. Saudara yang belum dibaptis tidak mengambil perjamuan kudus. Tapi kalau yang bersangkutan sudah percaya dan ambil keputusan untuk menerima baptisan air dalam waktu yang paling dekat, silakan mengambil. Kebaktian Paskah pada tanggal 12 April 2020 akan dimulai pukul 9.30 secara online di YouTube channel Gereja Rehoboth Immanuel.